Keenaan lainnya apa Pak jadi kepala daerah? Kita bisa memberikan satu pelayanan yang terbaik. Itu ya Pak ya. Pelayanan. Kami senanglah apabila warga saya itu ada yang berubah statusnya, dulu nggak enak, lingkungannya enak, jalannya dulu nggak enak, sekarang menjadi baik. Jadi mulus gitu ya Pak. Iya. Kalau itu enaknya, ada nggak yang nggak enaknya Pak? Wah, yang tentu saja nggak enaknya banyak ya. Di antaranya Pak Budi. Antara lain bahwa kita tidak bisa memenuhi seluruh harapan dari warga. Iya. Dan kita juga diteriaki lah oleh warga kami. Gimana Pak Bupati, jangan nukro aja, mana lihat sana. Iya diteriaki ya. Ya. Pak Bupati selama ini apakah ada orang-orang dekat Pak Bupati? Ya. Entah keluarga, entah sahabat, atau yang terkena COVID-19? Ada. Jadi di lingkungan kami dulu ketika kami baru rapat pulang, itu sampai ajudan saya itu 3, yang 2 kena. Ya. Kemudian juga yang ada di RT ini, di RT Rumah ini tangga, ada ya? rumah tangga kita itu yang kena 7, belum yang 8 di pos depan itu 14. Wow, itu saya sampai bingung sekali, itu harus bagaimana saya itu dengan keluarga ini. Iya, jadi di lingkungan sini. Iya, di lingkungan sini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya sekarang ini berada di Pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pendoponya bagus, terawat, bersih, luar biasa. Saya akan bertemu dengan Bupati Tulungagung, Bapak Marioto Birowo. Beliau adalah Bupati Tulungagung. Kita akan ngobrol seputar Tulungagung, terutama ketika Tulungagung ikut menjadi bagian dari PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali. Nanti kita akan ikuti ngobrolnya bersama dengan Pak Bupati Marioto Birowo. Kita ikuti bersama. Marioto Birowo adalah seorang politikus yang menjabat sebagai Bupati Tulungagung periode 2019 hingga 2023. Ia pernah menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati Tulungagung periode 2018 hingga 2019. Pada Selasa 13 Agustus 2019 lalu, Marioto dilantik oleh Gubernur Khofifah menjadi Bupati Tulungagung di Gedung Grahadi, Surabaya. Ia menggantikan Syahri Mulyo yang sebelumnya terjerat kasus korupsi. Marioto mengaku akan fokus bekerja menjadi pemimpin yang mengarahkan gerbong pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya, sesuai cita-cita pemerintah Tulungagung. Ayem, tentrem, mulyo lan tinoto. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Selamat pagi, luar biasa. Hari ini kita sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Bupati, saya ingin bertanya yang sederhana dulu Pak Bupati. Sepanjang ini setelah Lebaran kemarin di negeri ini diterapkan PPKM darurat, kemudian PPKM level 4. Iya. Pak Bupati bisa cerita nggak apa yang terjadi pada saat itu di wilayah Kabupaten Tulungagung Pak? Iya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 termasuk di Tulungagung, bahkan di Indonesia, bahkan di tingkat dunia, memang kita tahu pada awalnya masalah penanganan pandemik ini sudah bisa ditangani secara simultan. Namun dalam perkembangannya itu terdapat satu varian baru, varian Delta, yang tentu saja juga sangat memberikan satu pengaruh ya betul-betul signifikan di daerah. Bahkan terjadi satu eksponensial eksponensial artinya pelonjakan. Bahkan pada pertengahan bulan Juli sampai dengan Agustus ini, lebih kurang 1 bulan ini memang ada lonjakan. Bahkan pada minggu kedua bulan Agustus itu terjadi satu titik klimaks di mana yang terkonfirmasi positif itu
melebihi dari perkembangan biasanya. Jadi kalau rate-nya biasa itu paling hanya 30, 40 itu sampai pada puncaknya itu pernah mencapai 241 per hari. Ya. Namun dalam perkembangan sampai 10 hari terakhir ini sudah mengalami satu penurunan yang cukup drastis, Ya. sehingga kemarin yang terkonfirmasi positif itu 31, yang sembuh 100. Jadi sudah mulai anjlok ya Pak Sudah Budi? terus, jadi 10 hari terakhir sudah mulai turun. Ya, kalau mengenai bornya Pak, bed of rate-nya waktu puncaknya gimana itu? Dari kalau kita tahu pada saat itu ya mengenai bor ya, bed occupancy rate itu kita ada 2, yang tempat ICU ya, tempat bor ICU itu kita pernah mencapai 72,6. Kemudian mengenai bor isolasi, memang kita ada penyangga sebanyak 19 puskesmas menjadi rumah sakit darurat COVID, itu mencapai 57 ya, 57 ya. Pak, itu Pak Bupati sampai nggak ada puskesmas yang ditutup karena nakesnya ikut kena COVID itu? Ada nggak? Ya memang pernah ada satu ya. Satu di Tulungagung ya? Ya di Puskesmas Simo yang sebagai penyangga COVID itu. Karena apa? Nakesnya banyak yang terkonfirmasi sehingga kita tutup lockdown itu. Tapi hanya lebih kurang 1 minggu lah setelah itu. 1 minggu ya sempat ditutup ya. Pak Bupati, ketika angka penyebarannya itu tinggi, puncaknya itu, apa yang dirasakan Pak Bupati? Bingung kah? Atau prihatin kah? Atau apa Pak Bupati? Pada saat itu kita memang betul-betul Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tulungagung, khususnya saya sebagai Ketua Satuan Gugus Tugas, itu betul-betul saya bingung apa yang harus kita perbuat. Tiap hari, tiap saat kita kumpulkan dari anggota Satuan Gugus untuk kita bahas bersama bagaimana solusi yang terbaik untuk pemecahan ini. Gitu ya. Iya. Jadi kumpul terus untuk membahas ini gimana ceritanya ya. Iya. Dan kita tahu ya, itu evaluasi ya, baik dari tingkat Satuan Gugus Pusat, dari tingkat kementerian sampai dengan tingkat provinsi, itu tiada putus. Hampir tiap hari kita ada semacam evaluasi terhadap PPKM darurat ini. Iya. Pak Bupati, satu di antara ikhtiar kita untuk memutus mata rantai adalah dengan vaksinasi. Betul. Nah, kalau di wilayah Tulungagung ini bisa cerita nggak Pak perkembangan vaksinasi COVID-19 ini? Iya. Jadi kita bahwa vaksinasi yang kita laksanakan itu pertama yang sudah kita program sesuai dengan yang terregistrasi melalui Dinas Kesehatan yang kita sampaikan pada tingkat bawah, tingkat desa, kecamatan. Kemudian setelah itu juga ditunjang dengan adanya serbuan yang dilaksanakan serbuan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan secara terpadu TNI, Polri dan Pemkab. Kalau Pak Bupati, kalau boleh disebutkan sebenarnya target vaksinasi untuk wilayah Kabupaten Tulungagung ini berapa orang penduduk? Iya, lebih kurang target kita adalah 863.500. Oh, 800. Iya. Ya, yang sekarang sudah suntik yang pertama berapa banyak, Pak? Yang sudah pertama itu adalah 223 ya. Terus ada serbuan ini lebih kurang sudah mencapai 101 sehingga totalnya kita ini sudah ada 330. Lebih kurang sudah 36% ya? Ya, 36% lah. Itu untuk yang suntik pertama ya, untuk yang total suntik pertama dan kedua? Jadi ini yang sudah baik yang vaksinasi yang sudah kita laksanakan, kita total baik yang pertama, yang kedua maupun ditambah yang pertama ini. Gitu. Dengan serbuan. Pak Bupati, sepanjang Pak Bupati tahu, ada nggak warga Tulungagung ini yang nggak mau divaksin? Ya, pertama itu ada. Kita sosialisasikan setelah warga masyarakat ya, karena kita tahu bahwa Kabupaten Tulungagung ini adalah masuk dalam kriteria level 4. Ya, betul. Jadi ada beberapa perlakuan khusus yang berarti penanganan secara esensial maupun kritikal ya. Nah ini memang perlakuannya harus khusus. Perlakuannya khusus dulu, Pak. Ketika kita belum sosialisasi, itu namanya untuk dicatat ikutkan vaksin susah. Tapi sekarang sudah kita adakan seperti drive-thru ya. Kita laksanakan drive-thru itu. Itu kita hanya punya
1.100 saat itu. Tahu-tahu karena kesadaran tinggi sudah mencapai yang datang 5.000 lebih. Oke. Akhirnya kita tambah, akhirnya maksimal hanya 2.000. 2.000. Kemudian untuk berikutnya kita laksanakan kita pagu 2.000, yang datang ada 4.500. Nah, itu memang kesadarannya udah Saking antusiasnya. betul, Pak, betul. Itu gara-gara apa, Pak? Jadi- Mengapa kok bisa antusias? Atau karena sosialisasinya berhasil? Atau mereka takut setelah melihat? Jadi begini Pak, memang ya. ada dua hal. Yang pertama itu sosialisasi selalu gencar untuk kita laksanakan. Ya, Terus yang kedua itu masyarakat itu akhirnya menyadari dari mereka yang sudah divaksin, kenyataannya itu mempunyai tingkat imun balan yang lebih itu. Iya, iya. Itu satu hal. iya, itu yang bikin ini Iya. bahwa kalau toh mereka terinfeksi tidak berat-berat amat gitu ya. Iya betul Pak, Ya. betul. Mengenai stok vaksinnya gimana, Pak Bupati? Jadi wilayah memang Tulungagung. stok vaksin ketika kita berikan langsung kita laksanakan sehingga tidak ada yang sampai tertahan, itu nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi begitu kita dapat bantuan vaksin datang, kemudian kita laksanakan baik untuk vaksin tahapan 2 maupun 1 berikutnya. Ya. Jadi selalu kita laksanakan. Bahkan di samping bantuan kita dari TNI Polri itu juga ada bantuan dan kita laksanakan secara bersama-sama. Oke, jadi luar biasa ya, Iya, tingkatnya Pak Bupati. Iya. Pak Bupati, pemerintah pusat kapan hari sudah menyatakan bahwa untuk insentif para nakes Iya. itu diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten maupun Iya. kota. Iya. Kalau di Tulungagung bagaimana Pak Bupati pelaksanaan pemberian insentif Iya. pada para nakes ini? Jadi pemberian nakes memang ini sudah lama ya, ini Ya. karena bersifat interupsi dan kita ada refocusing anggaran Ya. yang kita tidak lanjuti. Karena kita tahu bahwa betapa beratnya para petugas nakes untuk berjuang menghadapi pandemik ini. Ya. Kan. Ya, kita berikan. Jadi lancar semuanya. Iya, lancar. Ya. Pak Bupati sendiri sebagai kepala daerah kan harus ngecek ke sana kemari. Iya, betul. Nah, lalu kemudian turun ke lapangan. Nggih. Nah, supaya tetap sehat gimana ini, Pak? Ya, tentu saja kita harus menjaga stamina lah ya. Ya. Jangan sampai lupa ya, mungkin Atau kita minum perlu- herbal, Pak Bupati? Ya, suplemen lah, paling enggak vitamin itu ada, kita laksanakan tiap hari. Kalau untuk tracing, Pak Bupati, secara berkala PCR atau swab Nggih. antigen gitu, Nggih. berapa waktu sekali, Pak Bupati? Jadi kita ya dilaksanakan sepanjang badan agak enggak terasa enggak enak kita Oh, laksanakan. gitu. Jadi ketika badan terasa kurang fit, ya kita tes. laksanakan tes antigen. gitu ya. Iya. Ya. Karena yang kita hadapi, kita berkumpul dengan ya warga kita Iya, dari iya. berbagai elemen. Dan kita tidak tahu bagaimana tahu, nggak situasi mereka. Iya. Pak Bupati, selama ini apakah ada orang-orang dekat Pak Bupati? Iya. Entah keluarga, entah sahabat, Iya. atau yang terkena COVID-19? Ada. Jadi di lingkungan kami dulu ketika kami baru rapat pulang, itu sampai ajudan saya itu 3, yang 2 kena. Ya. Kemudian juga yang ada di RT ini, di RT Rumah ini tangga ada ya? rumah tangga kita itu yang kena 7, belum yang 8 di pos depan itu 14. Wah, itu saya sampai bingung sekali, itu harus bagaimana saya itu dengan keluarga ini. Iya, jadi di lingkungan sini. Iya, di lingkungan sini sendiri. Ya itulah pada waktu itu. Oleh karena itu sekarang setelah mereka kita ikutkan untuk vaksinasi, ya alhamdulillah negatif terus. Tapi keluarga dekat nggak ada yang kena ya Pak Bupati? Keluarga dekat nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, nggak. Kalau di lingkungan ada yang sampai fatal Pak Bupati? Sampai meninggal dunia maksud saya? Terkena? Ya kalau di lingkungan intern Tidak nggak ada? nggak ada. Di lingkungan intern nggak ada, tapi kalau di perkantoran kita banyak. Ya, ya ada beberapa. Pak Bupati bisa dijelaskan nggak untuk pegawai di lingkungan Pemkab Tulungagung ini apakah masih bekerja dari rumah atau sudah masuk kantor Pak? Nah, jadi begini memang tetap kita terapkan sesuai dengan Inmendagri. Ya. Jadi Inmendagri mulai daripada Inmendagri nomor 25 dan sekarang Inmendagrinya itu kan sudah Inmendagri nomor 35 ya. Jadi di mana bahwa PPKM berbasis mikro untuk level 4 dan 3 ini Jawa Bali memang penerapan bekerja itu bagi apa itu institusi tidak langsung penanganan terhadap
langsung pada masyarakat, kita terapkan dengan sistem 25, jadi work from home ya. Jadi WFH ini kita terapkan 25% sampai 50, kita gantian gitu. Jadi tidak semua konsentrasi di kantor ya Pak? Ya enggak, sudah dari rumah pekerjaan-pekerjaan diinventarisasi sedemikian rupa dikerjakan dari rumah. Ya. Yang sebagian di kantor hanya 25%. Gitu. Ya. Gitu ya Pak. Kemudian di sektor-sektor yang kritikal seperti untuk pelayanan kesehatan, apotek, farmasi itu saya minta untuk bekerja 100%. Gitu. Ya. Pak Bupati, di luar COVID-19, di wilayah Karisidenan Kediri ini akan ada bandara internasional ya Pak, betul, di Kediri. Membawa manfaat nggak buat warga Tulungagung Pak? Iya, terima kasih. Dengan adanya bandara internasional di Bandung Kediri itu sesuatu yang sangat luar biasa. Oh gitu ya. Sekarang kita bayangkan Pak, dengan dibangunnya jalan tol ya, Surabaya, Solo ini yang sudah ada sekarang. Di mana sangat memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan regulasi perekonomian di Tulungagung luar biasa. Oh gitu ya Pak ya. Kita tahu bahwa Tulungagung ini sebagian masyarakat kan bekerja di bidang UKM. Usaha kecil menengah, usaha-usaha mikro itu, di mana bahwa kalau dulu kita ngirim barang ke Surabaya itu seminggu sekali, karena ditempuh waktu 5,5 jam. Betul. Tapi dengan adanya tol, terutama kita naik di Kertosono ke Surabaya itu, kita hanya butuh waktu 2,5. Iya. Sehingga dalam 1 minggu kita bisa kirim produk dari Tulungagung, apakah termasuk produk-produk perusahaan maupun dari para usaha UKM, itu bisa 3 kali. Iya. Karena pertama pengurangan jarak dan pengurangan waktu, itu lebih pendek dan lebih dekat. Ya. Nah kalau yang adanya bandara nanti gimana ini manfaatnya Pak Bupati? Saya pikir dengan dibangunnya bandara dan sekaligus nanti dirintis tol untuk jalan tol Kediri, Kertosono, Kediri Tulungagung, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi akan mempercepat atau memperpendek akses untuk kita beraktivitas, beregulasi. Nanti kalau ada tol berarti para UMKM yang ada dulu di jalan lama bisa mati Pak Bupati? Enggak ya? Oh saya pikir kok enggak, karena kita ini hasil-hasil produk di wilayah sini, enggak juga. Iya. Jadi justru lebih banyak manfaatnya ketimbang ininya ya Pak. Iya, jadi kami ini dulu memang terus terang ya, wilayah selatan ini tertinggal dengan Pantura. Jadi oleh karena dengan dibukanya Pansela, jadi jalan pantai selatan ini sekaligus dibukanya Selingkar Wilis. Selingkar Wilis ya, betul. Dengan PP 80 tahun 2019. Percepatan pertumbuhan ekonomi adalah sesuatu yang luar biasa. Iya. Dulu itu pantai selatan, namanya Pantai Gemah ini dijangkau terlalu sulit, Pak. Iya. Sekarang itu, waduh, jangankan dijangkau dengan mudah sekali. Sepeda motor kecil, motor roda 4 kecil bisa langsung pantai. Iya. Itu luar keuntungannya biasa. ya, Pak. Wah, luar biasa. Iya. Dan sekaligus merubah terhadap pola hidup, tata perilaku daripada warga masyarakat. Iya. Pak Bupati bisa cerita nggak? Produk unggulan di Kabupaten Tulungagung ini apa aja, Pak? Jadi produk unggulan sangat banyak di Tulungagung ini. Ya, pertama adalah sebagaimana ikon Tulungagung adalah mengenai marmer. Marmer itu terdiri dari berbagai macam-macam. Ada yang berupa slab, berupa patung, berupa untuk lantai, berupa untuk dinding. Terus kemudian untuk sisanya itu anvalnya bisa untuk mil dan sebagainya. Nah, yang kedua itu kita betul-betul industri usaha mikro menengah ini seperti mengenai bordir terus mengenai kerajinan handicraft, terus kemudian sampai dengan industri menengah, peralatan seperti peralatan TNI itu seperti pembuatan koper ring, dahrim, rangsel, tenda-tenda tenda-tenda darurat perang apa itu, bahkan sampai dengan parasut bisa dibikin oleh. Di sini ya Pak? Iya, di Ngunut itu. Ya. Oh, luar biasa berarti. Iya. Itu produk unggulan yang bisa lebih menggeliat ketika infrastrukturnya terbangun ya Pak? Iya. Itu di bidang industri ya. Kemudian di bidang mengenai kita ini
di bidang pertanian. Nah, ini pertanian yang boleh kami bangga. Kami itu punya usaha untuk baik di bidang pertanian. Di bidang pertanian kita merupakan penyangga pangan Jawa Timur, nomor 5. Ya. Kita mempunyai produk yang dihasilkan dan yang dikonsumsi masih lebih sehingga bisa disuplai untuk keluar. Ya. Kemudian di bidang perikanan, perikanan ada 2, perikanan budidaya itu yang ada di darat maupun perikanan laut. Nah, budidaya ini meliputi apakah ikan lele, ikan gurami, ikan patin. Itu setiap hari, ya setiap hari ini kita itu kirim lele itu sampai 20 ton sampai 25 keluar daerah ya. Jadi yang namanya di desa Gondosuli itu adalah desa agrominapolitan. Jadi setiap hari, mohon maaf, pagi itu 1 tronton pakan masuk, siang 1 tronton masuk untuk mensuplai dan sekitarnya. Ini untuk lele. Kemudian patin juga sama saja di Bolang ya. Itu menjadi dori itu bahkan kita pernah baik. Jadi patin itu tidak terlepas ya lebih kurang produksi kita ya 15 sampai 20 ton lah setiap hari. Per hari Pak ya? Ya per hari itu, per hari. Ya, luar belum biasa. gurami. Ya. Gurami. Jadi memang tingkat budidaya oleh karena program Tulungagung Ngandaya industri pangan budaya ya itu. Terus kemudian juga susu ya. Susu perah sapi ya Pak? Susu perah sapi itu kita setiap hari itu bisa menghasilkan di atas ya lebih kurang 110.000 liter. 110.000 liter? Iya. Jadi ini produknya dikirim ke Nestle. Oke. Kemudian Nestle Pasuruan dikirim ke SGM Jogja, bahkan ke Jakarta. Iya, dikirim. Untuk keperluan fabrikan ya Pak ya? Iya, fabrikasi. Iya. Jadi itu ya potensi-potensi yang berada di Kabupaten Tulungagung. Pak Bupati, kalau kita melihat potensi yang luar biasa dari Tulungagung ini, berarti tidak banyak terpengaruh dong oleh COVID-19 ini. Sebenarnya kalau berbicara masalah pangan daerah memang begitu ya. Kita juga baru panen raya ini kan. Artinya daerah kita ini saat sekarang masih banyak yang panen. Kalau musim penghujan, gantian nanti daerah pegunungan selatan ini yang panen jagung dan lain sebagainya. Iya. Jadi sebenarnya ekonomi kita masih bisa menggeliat kalau meskipun stok pangan. Memang kita tahu bahwa yang bekerja di pabrikan tidak bisa bekerja itu yang minta memang betul-betul memang karena penghasilannya turun praktis untuk kebutuhan pokoknya memang harus dibantu lewat sembako juga. Tapi proses bansos yang diberikan Pemkab ada ya? Lancar Jadi bansos itu ada yang namanya BLT bantuan langsung tunai ya. Itu itu berupa baik bantuan tunai maupun BPNT itu bantuan pangan non tunai itu artinya juga berupa sembako berjalan lancar baik yang dibiayai oleh pusat, pemerintah provinsi, oleh kabupaten dan kan oleh dana desa. Bahkan juga banyak adanya donatir yang ikut mensuplai, ikut membantu terhadap warga kita yang kurang mampu akibat adanya pandemi COVID ini. Pak Bupati selama kurang lebih 3 tahun ya, mulai 2019 ya Pak Bupati sebagai kepala daerah ya. Yang paling Bapak rasakan yang ketika memimpin Kabupaten Tulungagung ini apa Pak? Yang Bapak paling rasakan terkesan gitu ketika memimpin wilayah Tulungagung ini? Jadi kami sangat terkesan itu tentu saja dalam pencapaian keberhasilan program ya. Kami karena kami asli dari Tulungagung ini jadi apa yang kita perbuat, apa yang Pemda perbuat itu betul-betul hasilnya bisa dirasakan langsung oleh warga masyarakat. Itu ya Pak ya. Pak Bupati, satu hal yang paling sering menjadi gangguan buat pemerintah daerah, kepala daerah adalah soal akuntabilitas. Ya, betul Pak. Ya, karena kita suka tidak suka data menunjukkan ada sekitar 300 lebih lah kepala daerah yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagaimana Pak Bupati ini supaya kita semua Kabupaten Tulungagung itu bisa menjaga ini dan supaya tidak terulang kembali gitu Pak? Iya Pak. Jadi memang kami sudah berupaya ya sebaik-baiknya gimana yang terbaik untuk memberikan pelayanan
sesuai dengan aturan-aturan yang ada lah. Ya. Kita tidak neko-neko lah artinya begitu. Siap. Ya. Jadi itu yang menjaga ini ya. Iya. Nah, pesan Bapak kepada para pegawai di wilayah Kabupaten Tulungagung ini mana supaya akuntabilitas kita ini tetap terjaga terutama di masa pandemi ini, Pak. Jadi saya minta kepada seluruh jajaran perangkat pemerintah Kabupaten Tulungagung, mari di era pandemik ini kita bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dan harapan kami juga tetap kita harus meningkatkan prestasi, menunjukkan kinerja yang baik. Itu ya Pak ya. Ya. Pak, kalau boleh ditanya, selama menjadi kepala daerahnya Pak, enaknya jadi kepala daerah ini apa sih Pak? Terutama di wilayah Tulungagung. Ya, karena kami sebagai putra daerah Tulungagung yang tentu saja dipercaya oleh saudara-saudara kita warga masyarakat, berarti saya mempunyai bangga lah ya. Jadi secara pribadi masih punya trust, kepercayaan dari warga masyarakat. Jadi bangga ya, enaknya Pak, punya kebanggaan. Terus lalu keenaan lainnya apa Pak jadi kepala daerah? Yang tentu saja kita bisa memberikan satu pelayanan yang terbaik. Itu ya Pak ya. Pelayanan. Jadi pelayanan kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat itu betul-betul bisa juga dirasakan oleh warga kita. Jadi kami senanglah apabila warga saya itu ada yang berubah statusnya, dulu nggak enak, lingkungannya enak, jalannya dulu nggak enak, sekarang menjadi baik. Jadi mulus gitu ya Pak. Iya. Pak Bupati, kalau itu enaknya, ada nggak yang nggak enaknya Pak Bupati? Wah, yang tentu saja nggak enaknya banyak ya. Di antaranya Pak Bupati? Antara lain bahwa kita tidak bisa memenuhi seluruh harapan dari warga. Iya, wajar ya Pak ya. Hal itu. Dan kita juga diteriaki lah oleh warga kami. Gimana Pak Bupati, jangan nukro aja, mana ya kan? Iya, diteriaki ya. Iya. Sering nggak Pak dinyinyiri Pak? Saya pikir itu hal yang biasa. Oh biasa ya. Yang hal biasa. Jadi pejabat publik biasa ya Pak dinyinyiri, harus siap ya Pak? Ya, harus siap. Pernah nggak keluarga ngeluh Pak? Oh kita ini sudah kayak begini dinyinyiri terus gitu. Pernah nggak dapat keluhan dari keluarga? Ya orang-orang itu warga punya yang namanya situasi itu tidak harus tidak harus kita ini kenceng, kadang-kala kok tidak bener aja ya. Iya. Bahasanya itu kita ngudorosa lah, mengevaluasi diri, kok gimana kok belum bisa gitu ya. Tapi yang penting keluarga tidak ikut stres kan Pak? Ya, tidak ikut stres lah. Karena kan jadi pejabat zaman sekarang itu, apalagi di sosial media kan Pak ya? Udah kalau kita lewat medsos itu luar biasa. Tapi Bapak baca nggak komentar-komentar di medsos gitu? Iya, saya baca. Sebagian saya baca, kadang-kala saya udah malas baca, tapi nggak Kalau bagaimana Pak? Kalau melihat di satu sosmed lalu Bapak dirasani sama orang atau warga gitu? Ya, mau nggak mau, ini ya kekurangan ini. Tapi kadang-kala ya nggak benar juga. Tapi apapun, ya kita terima aja sebagai kritik. Iya. Untuk penyempurnaan langkah berikutnya. Betul gitu ya Pak Bupati. Pak Bupati bisa cerita nggak mengenai biodata Bapak? Bapak lahir di mana, SD-nya di mana, SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana, mau nggak Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi saya lahir itu di wilayah Tulungagung bagian selatan ya. Tepatnya di mana Pak? Tepatnya di Desa Tanggul Welaan, Kecamatan Besuki, sehingga sudah dekat dengan pantai Laut Selatan. Ya. Saya sekolah di sekolah rakyat saat itu yang berganti nama sekolah dasar. Sekolah dasarnya masih ingat namanya Pak? Masih. SD apa Pak? SD Tanggul Welaan 1. Jadi atau sekolah rakyat. Oke, terus lalu SMP-nya Pak? SMP-nya di SMP Negeri 2 Tulungagung. SMP 2 Tulungagung. Mengapa kok tidak sekolah di Besuki? Ya. Mohon maaf, di Besuki belum ada sekolahan SMP. SMA-nya Pak? SMA-nya di Tulungagung sini. SMA mana Pak? Saya SMA-nya itu ya berganti 2 kali. Saya di alumni SMA Gayatri Tulungagung. Itu sekarang sudah nggak ada. Oh, SMA-nya nggak ada ya Pak? Ya. Lalu setelah itu? Setelah itu saya meneruskan di Universitas Brawijaya Malang, di Unbra Malang. Di fakultas apa Pak? Di Fakultas Ketatanegaraan. Fakultas Ketatanegaraan ya. Lalu S2-nya Pak? S2-nya di Universitas Merdeka Malang. Merdeka Malang. Iya. Bapak sekarang dikaruniai berapa orang putra putri Pak? Jadi putra saya 2. Laki-laki berarti Pak ya? Laki, terus 1 udah almarhum, tinggal nomor 2.
Oh, jadi tinggal satu sekarang. Ya. Oke. Ya. Nah, lalu kemudian yang satu ini usia berapa, Pak? Usia sekarang 36. 36 ya. Pak, berkarya sebagai wirausaha? Bunda, Pak, sebagai kepala puskesmas di. Oh, dokter berarti ya? Dokter. Ya. Kepala puskesmas di wilayah Tulungagung? Iya, betul. Oke. Pak, selama mengenyam pendidikan mulai dari SD sampai universitas perguruan tinggi gitu. Iya. Di antara ini yang paling Bapak senang ketika sekolah di mana, Pak? Jadi kalau sekolah ini pasti yang paling senang itu di SMA, boleh dikatakan. Oh, SMA ya, Pak? Iya, tingkat SMA itu kan masa remaja. Iya. Dalam bahasa istilah pendidikan dan the golden pass ya. Oh, siap. Masa silam pakai emas di kita di tingkat remaja. Iya. Walaupun susah, Besuki Tulungagung adalah 30 kilo. Lumayan, Pak. Itu kita tempuh dengan naik sepeda ontel. Sepeda kayu ya, Pak? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat saya SMA itu nggak ada jalan aspal. Aspalnya hanya sebatas kota itu. Oke. Belum ada. Iya. Itu yang terkesan, Pak ya? Iya, terkesan. Iya. Luar biasa pengalaman Pak Bupati ini ya. Pak Bupati, kita sudah pada penghujung ngobrol kita. Iya. Saya berharap Pak Bupati memberikan closing statement lah ya, Pak. Iya. Ya. Pernyataan penutup terutama kepada warga Kabupaten Tulungagung ketika kita belum bebas dari pandemi COVID-19, Pak Bupati. Iya. Iya, terima kasih, dan saya ingin menyampaikan harapan dan sekaligus penegasan kepada warga kami, warga masyarakat Kabupaten Tulungagung. Di era COVID pandemi 19 yang sampai saat ini belum mereda. Ya, betul. Secara signifikan, harapan saya mintalah semua, ayo kita melaksanakan betul-betul bisa melaksanakan dengan penuh kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, terus mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Itu yang paling penting. Dan tentu saja masalah COVID ini bisa segera kita hadapi, segera kita putus mata rantai perkembangannya apabila seluruh komponen yang ada di Kabupaten Tulungagung ikut mendukung. Kompak gitu ya? Iya, kompak. Iya. Yaitu. Oleh karena itu monggo saya mohon dengan hormat, selain daripada satuan gugus tugas, juga kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, terus kemudian tokoh-tokoh yang bergerak di bidang lembaga sosial kemasyarakatan, semua akan saling membantu, bersinergi dan berkolaborasi secara kompak agar masalah perkembangan COVID-19 di Kabupaten Tulungagung segera bisa dituntaskan. Oke. Baiklah Tribuners, kita sudah pada penghujung ngobrol kita dengan Bupati Tulungagung Pak Dr. Andes Marioto Birowo MM. Kita harapkan bersama, tentu harapan yang sudah disampaikan Pak Bupati, kita segera bebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Bupati atas ngobrol kepada kesempatan kali ini. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat, terima kasih atas pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera buat kita semua.